Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal perseteruan antara resto GoFood ya, yang kita sebutkan resto GoFood dan driver Gojek. Karena resto GoFood nggak mungkin berseteru dengan eh, mungkin driver Shopee ya, karena kan dia nggak nyambung gitu ya. Nyambungnya ya GoFood dan driver Gojek. Oke, jadi video ini dipersembahkan oleh Roti Bakar Omega ya, bagi teman-teman khususnya yang di Bandung kalau pengen mencari roti bakar ya, Omega aja gitu ya, karena roti roti bakar Omega ini dibikin dari bahan-bahan pilihan gitu ya, udah enak lah pokoknya gitu ya. Kalau menurut saya sih udah yang paling enak aja gitu. Jadi buat kalian yang belum nyoba, silahkan kalian bisa pesen di aplikasi GoFood kalian. Bukanya sore sampai malam. Oke. Nah, kita ke pembahasan ya. Jadi saya udah beberapa bulan yang lalu gitu ya, itu ada resto GoFood juga gitu ya, resto GoFood juga. Secara otomatis saya juga ada komunitas di perkumpulan ya, atau mungkin di komunitas partner GoFood gitu ya, yang di situ isinya adalah ya resto-resto GoFood. Dan saya juga, karena saya masih aktif ya sebagai driver, saya juga ada di komunitas driver juga. Jadi saya untuk saat ini ya, ya sedikit sedikit banyaknya tahu soal keluhan driver, dan tahu sedikit juga soal keluhan eh, para UMKM lah ya, atau intinya ya yang suka terhubung ya, yang di aplikasi GoFoodnya, kita tahu lah keluhan-keluhan apa aja gitu ya. Nah, untuk saat ini ya, sebenarnya bukan saat ini sih, dari awal saya bergabung di komunitas GoFood ya, itu udah ada beberapa orang yang suka menjelek-jelekan driver gitu ya. Ada yang kayak kayak julid gitu ya, kayak julid ke driver, seolah-olah driver itu arogan, misalkan datang ke resto minta buru-buru. Ya emang kita tahu gitu ya, ada emang sebagian yang datang ke resto marah-marah pengen cepet, ada gitu ya, karena kita juga sebagai driver tahu gitu ya, tapi nggak semuanya juga gitu ya. Dan saya juga yakin resto masih banyak yang baik juga, yang baik, jadi nggak semua itu, cuman ya kita mau ngebahas aja gitu ya. Ya ini juga buat antisipasi kepada driver, karena ya bagaimanapun saya masih aktif sebagai driver dan masih merasakan lah gimana susahnya mencari orderan gitu ya. Ya masih menjadi penghasilan yang utama sih, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, jadi masalahnya itu seperti ini ya. Dia mengeluhkan soal driver cancel ya, driver cancel dengan alasan resto tutup, dan si resto ini nggak terima gitu ya. Biasanya ada yang mengancam mau melaporkan, biasanya posting di grup ya, di grup Facebook mau melaporkan atau ini bla 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 bla. Cuman saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya sih. Saya juga udah komen ya. Jadi sebelum saya bikin video ini, saya juga udah komen ya, sesuai dengan pengalaman saya sebagai driver lah, kita kasih tahu mereka gitu ya, bahwa sebenarnya driver itu nggak bisa cancel orderan GoFood yang udah super partner gitu ya. Yang udah super itu kita nggak bisa cancelnya ya by system gitu ya, by system dari GoFood. Dan kalau misalkan kita mau cancel pun sebenarnya masih bisa, mungkin bisa lewat bantuan, atau mungkin kita bisa telepon call center Gojek. Tapi kalau menurut saya ya, untuk cancel orderan GoFood, yang harus kalau misalnya kita mau cancel harus ke bantuan, harus telepon call center, itu sih kalau menurut saya nggak perlu banget sih. Saya sebagai driver yang emang suka ngambil orderan GoFood ya, itu emang daripada saya kebantuan atau saya mending telepon, ya kita lebih baik nunggu aja supaya cancel otomatis ya. Jadi kalau misalkan pihak resto suka menyalahkan driver kenapa pakai alasan resto tutup, ya kita sebenarnya nggak tahu gimana caranya, karena saya belum pernah melakukan itu gitu ya. Kecuali mungkin emang si driver ini udah datang ke resto ya, yang pertama udah datang ke resto terus restonya nggak ketemu, itu pertama ya. Atau mungkin kita udah datang ke resto terus restonya ini ketiduran atau gimana, kan kita nggak bisa juga kan, gimana masa kita mau gedor-gedor atau gimana, kita kan nggak tahu. Kadang kan ya kita masih suka menjumpai gitu ya, yang resto emang
masih rumahan itu kan banyak ya, termasuk saya juga kan restonya termasuk rumahan. Kadang juga kan ada yang ketiduran kayak gitu kan. Jadi ya nggak tahu lah seperti apa sih sebenarnya faktanya ya. Sebenarnya saya pengen banget ngobrol ya kalau misalkan ada resto yang suka menyalahkan driver. Alasannya driver itu suka cancel dengan resto tutup. Karena setahu saya ya itu driver kan nggak bisa cancel gitu ya. Yang cancel itu ya sistem. Jadi kalau bisa ya resto juga jangan sampai menyalahkan driver gitu ya, kenapa pakai alasan ini. Dan juga kalau menurut saya misalkan driver melakukan itu juga gitu ya, itu udah harus mengeluarkan pulsa telepon atau harus meluangkan waktu ya untuk ke pusat bantuan. Sebenarnya kalau menurut saya sih kemungkinan sangat kecil gitu ya, karena saya sebagai resto juga belum pernah sih yang dapat driver terus driver pakai alasan tutup kayak gitu, jarang banget sih ya. Malah yang nggak dapat driver pun masih jarang sih, rata-rata ya dapat driver meskipun ada orderan jam 2 malam, jam 3 malam itu ya rata-rata tetap masih dapat orderan gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga sih untuk daerah-daerah yang lain, karena mungkin lokasi saya juga di sini kan masih di tengah kota mungkin ya, jadi nggak kesulitan untuk mendapatkan order ya. Tapi intinya maksud dari video ini adalah kalau bisa ya untuk driver dan untuk resto ya, ini untuk kedua belah pihak aja. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling menjatuhkan, karena sebenarnya ini saling-saling membutuhkan gitu ya. Driver juga butuh resto, resto juga butuh driver. Saling-saling mengerti aja gitu ya, saling mengerti aja. Karena mungkin selama saya jadi driver juga dulu sebelum ikut gabung di Gobis, saya juga mikir ini resto kok suka lama gitu ya, suka lama. Tapi kalau kita lihat ya, selama saya udah bergabung ya, udah gabung di Gobis ya, saya juga jadi lebih tahu ya. Mungkin kalau misalkan resto lama menyiapkan, mungkin emang perlu membutuhkan proses yang emang harus dilalui gitu ya. Yang kalau misalkan proses itu nggak dilalui, mungkin dari rasa mungkin bisa berubah, dari kualitas bisa berubah. Resto juga khawatir kan kualitasnya turun, jadi mungkin harus prosesnya ya seperti itu gitu ya. Dan resto juga harus tahu gitu ya, harus tahu bahwa driver itu juga dikejar target waktunya. Jadi resto juga harus secepat mungkin, semaksimal mungkin untuk membuat masakan ini ya secepat mungkin bisa selesai, karena driver juga butuh target, butuh penyelesaian cepat. Meskipun resto juga ya pasti paling cepat gitu ya, tapi kadang kan ada resto yang kita udah datang ke resto tapi dia melakukan pengerjaannya itu kayak terlalu lama gitu ya. Jadi intinya ya sih saling membutuhkan, saling menghargai ya, jangan saling menjatuhkan, karena miris juga sih kalau kita ngelihat kadang driver yang suka nyalahin resto, ini terlalu lama gini banyak lah keluhannya ya. Terus resto juga nyalahin driver, baru juga nyampe resto udah minta buru-buru gitu ya, udah marah-marah. Jadi jangan sampai ada hal kayak gitulah, saling pengertian aja gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih ya video kali ini. Semoga untuk kedepannya nggak ada kejadian-kejadian yang saling menjatuhkan gitu ya, saling pengertian aja sesama, mungkin driver ke resto, resto juga ke driver gitu ya. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.